Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda mungkin ngerasa ya, pikiran Anda ya punya Anda sendiri gitu. Tapi, pernah kepikiran nggak seberapa sering sih keputusan kita, perasaan kita, bahkan apa yang kita lihat, itu dipengaruhi sama orang lain? Hmm, Hari ini nih, kita mau bedah bab 7 dari buku The Idiot Brain, karya Dean Burnett. Judulnya Group Hug, How the Brain is Influenced by Other People. Sumber ini oke banget buat nunjukin betapa otak kita itu makhluk sosial banget. iya iya, Misi kita kali ini, kita gali intisari gimana sih kelompok dan hubungan itu ngebentuk cara kita mikir, ngerasa, bahkan ngelihat dunia. Kadang-kadang caranya tuh wah mengejutkan. bener banget. Langsung aja deh ya kita mulai. Bab ini tuh nekenin banget otak kita pada dasarnya ya organ sosial. Kita tuh butuh banget buat terhubung. Betul sekali. Dan kebutuhan ini tuh bukan sekedar biar nyaman aja ya. Isolasi total itu bisa dianggap siksaan psikologis loh, serius. Wah iya juga ya. Ini nunjukin betapa fundamentalnya hubungan buat fungsi otak kita. Perkembangan otak kita itu nggak cuma soal genetik, tapi juga terus-menerus diukir lah istilahnya, sama masukan sosial. Apa kata orang, apa yang mereka lakuin, apa yang mereka percaya, harga diri kita, ego kita, motivasi, itu semua sangat terikat sama pandangan orang lain. Nah, dan ini bukan cuma soal bertahan hidup fisik aja kan ya. Ada tuh hipotesis otak sosial yang dibahas juga. Tepat. Hipotesis itu bilang kalau kompleksitas hidup dalam kelompok sosial, mikirin siapa teman, siapa lawan, siapa bisa dipercaya, gimana hierarkinya. Nah, justru itulah yang mendorong evolusi otak kita jadi lebih besar dan kompleks. Oh, jadi ngurusin hubungan sosial itu berat ya buat otak? Berat, butuh daya komputasi yang luar biasa bisa dibilang gitu, lebih dari sekedar berburu bareng atau cari makan. Saking kuatnya nih kebutuhan buat diterima kelompok, kadang kita sampai rela ngabain apa yang sebenarnya kita pikirin atau yakini. Wah, menarik banget. Dan salah satu cara utama kita baca kelompok itu kan lewat hal nonverbal ya, terutama muka. Bab ini nekenin banget soal ekspresi. Iya, Luar biasa ya gimana kita bisa cepet banget tahu orang lagi marah, seneng, atau takut cuma dari lihat mukanya aja. dan yang lebih menarik lagi, gimana otak kita ngelakuinnya? Ada bagian otak namanya amigdala. Itu kan pusat emosi kita ya. Hmm, Ternyata itu aktif nggak cuma pas kita ngerasa takut misalnya, tapi juga pas kita melihat ekspresi takut di muka orang lain. oh gitu. Iya, kayak ada jalur langsung gitu antara ngelihat emosi sama ngerasain emosi secara sosial. Mungkin ini dasar neurologis buat empati atau ya buat respons cepat kalau ada bahaya berdasarkan isyarat orang lain di sekitar kita. Jadi kita bisa aja nih coba pasang poker face, tapi kadang-kadang emosi asli tetap aja bocor gitu ya. Persis, itu yang namanya ekspresi mikro. Kayak kita coba nahan ketawa gitu kan. Muka mungkin datar, tapi ada kedutan dikit di sudut mata atau mulut yang nggak kekontrol. Nah itu bocoran emosi asli kita. Nah, ngomongin pengaruh yang nggak selalu kita sadari nih, gimana sama kekuatan kelompok itu sendiri? Ada istilah pengaruh sosial normatif, kayaknya kita semua pernah ngalamin deh ya. Haha, iya kayaknya hampir semua pernah. Setuju aja gitu sama mayoritas biar aman, biar diterima, padahal dalam hati mungkin nggak gini juga deh. Bener. Dan fenomena ini tuh kuat banget loh. Eksperimen klasik kayak yang dilakuin Ash, walau nggak dirinci di sumber ini, tapi relevan banget. Itu nunjukin orang bisa sampai nyangkal apa yang jelas-jelas dilihat mata mereka sendiri. Serius? Iya, hanya karena semua orang di kelompok bilang hal yang beda. Otak kita tuh kayaknya punya bias kuat. Lebih baik disukai atau diterima deh, daripada harus bener tapi sendirian, atau dianggap aneh. Oke. Jadi selain pengen diterima, ada lagi nggak pengaruh lain dari kelompok? Ada dong, namanya pengaruh sosial informasional. Ini kejadian pas kita lagi nggak yakin harus gimana, nggak tahu informasinya. Jadi ya kita lihat orang lain sebagai sumber informasi. Contohnya gimana tuh? Misalnya, kalau lagi ada situasi ambigu, kita lihat reaksi orang lain. Oh, semua orang tenang, berarti nggak ada bahaya. Gitu. Ini juga ngejelasin kenapa gosip atau testimoni, kata teman saya sih, bisa jadi meyakinkan banget. Padahal buktinya ya gitu-gitu aja. Ah, iya. Ini juga nyambung ke bystander effect. Kenapa kalau ada kejadian darurat, tapi banyak orang di sekitar, malah kemungkinan orang nolong jadi lebih kecil.
Karena semua orang saling tunggu reaksi orang lain buat nentuin ini beneran darurat apa enggak. Jadi lingkaran pasif yang ya bisa bahaya. Sumber ini juga nyebutin trik-trik persuasi yang manfaatin kecenderungan sosial kita ini ya. Pernah dengar teknik foot in the door? Ah ya, itu klasik tuh. Minta tolong hal kecil dulu, yang susah ditolak kan, baru deh abis itu minta yang lebih gede. Kenapa itu bisa berhasil ya? Itu karena otak kita cenderung pengen konsisten. Ah, tadi udah bantu yang kecil, masa sekarang yang lebih besar enggak? Gitu kira-kira. Atau kebalikannya, door in the face. Minta sesuatu yang gede banget, yang udah pasti ditolak. Oh, minta yang nggak masuk akal dulu ya? Betul. Nah, pas ditolak, baru dia turunin permintaannya ke yang lebih kecil, yang sebenarnya dari awal dia pengen. Kok bisa sih kita jadi setuju sama yang kecil itu? Nah, itu mainnya di prinsip timbal balik atau resiprositas. Kita ngerasa orang itu udah ngalah nih, udah nurunin permintaannya. Jadi kita kayak ngerasa utang budi atau nggak enak kalau nggak nyetujuin permintaan yang lebih kecil itu. Wah, cerdik juga ya. Cerdik. Ditambah lagi, kita semua kan peduli sama citra diri ya. Gimana kita dilihat orang lain, manajemen kesan. Pengen kelihatan baik, konsisten, kooperatif. Nah, teknik-teknik ini tuh pinter banget manfaatin tombol-tombol sosial di otak kita itu. Jadi, kesimpulannya lumayan jelas ya. Otak kita ini bener-bener bukan kayak prosesor komputer yang kerja sendirian di ruang hampa gitu. Sama sekali bukan. Dia terus-terusan interaksi, dibentuk, dipengaruhi sama jaringan sosial di sekitar kita. Dan seringnya kita nggak sadar-sadar amat gitu ya. Betul. Kita ini secara fundamental ya, makhluk sosial. Pemahaman soal gimana pengaruh ini bekerja, baik sadar maupun nggak sadar, itu penting banget sih buat kita menavigasi interaksi kita sehari-hari biar lebih bijaksana mungkin ya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungin. Kalau otak kita ternyata segitu mudahnya dibentuk sama lingkungan sosial dan kelompok kita, kira-kira seberapa banyak sih dari diri Anda sekarang ini yang benar-benar asli dari dalam, dan seberapa banyak yang sebenarnya cuma pantulan dari orang-orang dan kelompok-kelompok di sekitar Anda? Pertanyaan bagus tuh. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.